Bunda, saya sudah berumah tangga 17 tahun lamanya. Tapi ya semakin kesini rasanya kok semakin hambar ya. Dengan suami itu rasanya biasa saja, tidak seperti dulu. Tidak ada mesra-mesra, tidak ada kehangatan seperti dulu. Dan suami juga sekarang makin lama makin cuek. Ya apa ini tanda ada wanita lain? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya, sahabat Bunda yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Ya, seorang klien saya itu pernah bertanya seperti tadi pada saya. Rumah tangga terasa hambar. Suami sudah berubah sikapnya. Ya, apa mungkin ini karena adanya pelakor ya? Ya, itulah yang akan saya bahas di edisi kali ini. Tapi seperti biasa, Anda boleh menyimpan nomor ini terlebih dulu, di mana Anda bisa mendapatkan solusi dan saran spiritual untuk membantu menuntaskan persoalan rumah tangga dan asmara Anda. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Ya, apakah rumah tangga yang terasa hambar itu gara-gara pelakor? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena sebenarnya ya ada banyak hal yang bisa membuat rumah tangga itu jadi terasa hambar dan membosankan. Misalnya nih yang pertama, karena suami istri itu tenggelam dengan kesibukannya masing-masing. Misalnya, suami terlalu fokus bekerja, mencari tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Sedangkan si istri seharian itu sibuk beres-beres rumah yang tidak pernah ada habisnya. Ya, sambil merawat anak, apalagi sambil bekerja juga. Nah, kesibukan ini pada akhirnya itu bisa menjauhkan pasangan suami istri satu dengan yang lainnya bila tidak diimbangi dengan menjaga komunikasi. Nah, kemudian yang kedua adalah karena rutinitas hidup yang memang membosankan. Di mana dari pagi sampai malam aktivitasnya itu sama terus setiap hari. Suami berangkat kerja di pagi hari, pulang sore atau malam. Nah, si istri tiap hari juga yang diurus itu aja. Hampir tidak ada variasi. Dan di titik tertentu ya, terkadang suami istri bisa juga merasa jenuh karena merasa terjebak dengan rutinitas tiap hari. Untuk yang ini memang sesekali dibutuhkan rekreasi di hari libur ya. Nah, lalu yang ketiga, ketika suami istri merasa sudah berpuas diri dengan kondisi saat ini. Ya, sudah merasa puas nih dengan kemapanan hidup. Sudah merasa puas dengan rutinitas biasanya dan bahkan dalam hubungan intim pun ya sudah dianggap rutinitas biasa. Tidak ada variasi baru dalam melakukan hubungan. Nah, ini yang terkadang perlu dikoreksi ya. Jadi sesekali yang namanya variasi dan improvisasi itu penting supaya rumah tangga itu tidak merasa hambar. Nah, kemungkinan yang keempat yang membuat rumah tangga hambar itu adalah karena masalah bertumpuk-tumpuk yang tidak segera diselesaikan. Jadi tiap ada konflik, suami istri itu makin menjauh satu sama lain. Dan lama-lama ikatan batin pun ya makin renggang. Ya, ini juga yang membuat rumah tangga itu jadi terasa hambar. Nah, selain itu bisa jadi ada kemungkinan masuknya orang ketiga ya alias pelakor. Nah, kalau suami sudah kena energi negatif dari pelakor, ya itu kan dia menunjukkan sikap yang berubah 180 derajat. Ya, yang tadinya lembut jadi keras. Yang tadinya perhatian jadi cuek. Ya, yang tadinya mudah mengaku salah, ya sekarang jadi suka menyalahkan dan berbagai sikap buruk lainnya. Nah, energi negatif di diri suami Anda inilah yang menyebabkan dia jadi sulit disentuh. Atau kecuali Anda menjalankan ikhtiar lahir batin dengan sungguh-sungguh ya. Ya, karena hatinya di sini sudah berjarak dari Anda. Akhirnya memang rumah tangga jadi terasa hambar. Anda jadi merasa, duh, suamiku kok jadi gini ya? Duh, suamiku kok
nggak kayak dulu lagi ya. Aduh, suamiku kok sensitif banget ya. Sekarang dia kok gampang marah ya, dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan yang tidak lagi tersambung gara-gara dibikin konslet nih sama energi negatif pelakor, ya inilah yang bisa jadi membuat rumah tangga Anda itu terasa hambar. Ya, sekali lagi ini hanya kemungkinan saja ya. Artinya tidak selalu rumah tangga Anda itu hambar karena ulah pelakor. Nah, tapi memang biasanya rumah tangga yang kena energi negatif pelakor pasti bawaannya itu membosankan. Dan jika sudah begitu, ya Anda perlu menjalani ikhtiar lahir batin. Misalnya dengan berzikir menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman untuk menetralkan kembali aura rumah tangga Anda. Ya, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan, dan silahkan Anda juga bisa share topik kali ini kepada orang-orang tercinta agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Dan silahkan Anda bisa menghubungi nomor ini bila ada pertanyaan. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.